lomba nih, cara tiba-tiba sama guru TK-nya gitu. Masih inget ya? Iya, diceritain sama mama. Oh gitu. Ya, terus mama juga kan, aduh gimana nih, ini juga nggak pernah latihan, model juga nggak pernah ikutan. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi di podcast RRI Singaraja. Hari ini bersama saya Dias Damayasa. Nah, selalu kami ingetin ya untuk follow podcast kami di Spotify dan juga di subscribe kanal YouTube RRI Singaraja untuk kasih semangat terus ngerjain konten-konten RRI Singaraja. Oke? Hari ini kita akan bahas dunia modeling barengan dengan Dewi Santosa. Hai. Halo semuanya. Halo semuanya. Model dan godel di sini. Gimana? Kan kemarin bilang katanya Kak Dias, aduh, kayaknya akan nervous gitu ya podcast. Belum pernah podcast atau kayak gini nih di tempat lain? Kalau podcast sih ini pertama kalinya ya Dewi ikutin. Dan itu pun tegang banget ya. Gugup gitu, nanti jawab apa ya gitu. Jangan. Vibrasi yang menegangkan itu bisa ke saya nantinya ya. Jangan ya. Menyalurkan. Sebelumnya kita pernah undang di Numpang-Nampang Berdua kan? Iya, betul. Itu bahas prestasi, bahas apa yang memang perlu orang tahu ya dari apa yang kita lakuin, apa yang kita perjuangin selama ini. Baik kemarin sebagai seorang siswa ya? Iya. Sampai sekarang udah kuliah? Sekarang juga udah kuliah. 20-an tahun umurnya dan udah tahu nih kira-kira ke arah mana jalan karirnya, bener ya? Masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Ini kalau ngebahas dunia model ya Dewi ya, kamu udah dari kapan fokus di sini? Dalam artian dari kapan udah ngerasa oke, kayaknya nih dunia model seru deh, menyenangkan ya? Dari kapan? Sebenarnya ikut model itu dari TK. TK? Iya, TK Wow. B kalau nggak salah. Dan berlanjut sampai hari ini gitu. Itu sebenarnya udah ada yang ngarahin atau emang pengen aja? Itu awalnya Dewi diikutin lomba nih, cara tiba-tiba sama guru TK-nya gitu. Masih inget ya? Iya, diceritain sama mama. Oh gitu. Ya, terus mama juga kan, aduh gimana nih, ini juga nggak pernah latihan, model juga nggak pernah ikutan. Dan untungnya mama juga seorang desainer kan, jadi bisa langsung buatin baju. Pas itu temanya masih Natal, jadi langsung buatin Dewi baju balon tuh. Wah. Dengan nuansa Natal. Itu pasti nggak kelupa sama sekali ya. Karena momennya seseru itu, seindah itu pasti kan. Iya. Dan pas itu untungnya dapatnya best kostum. Dari itu Dewi mulai, aduh ikut terus-terusan. Ketagihan. Itu TK ya? Iya, TK. Akhirnya berlanjut SD sekalipun dan SMA, SMP juga. SMP sampai sekarang, sampai kuliah. Itu mamah yang ngarahin juga pasti ya. Dalam artian, oke, Dewi enaknya tema ini nih, bajunya ini gitu kah? Atau kamu juga ada andil milih itu? Kalau misalnya modelnya baru ada Anli. Oh ada. Yang gimana? Modelnya ada gimana? Kayak desain bajunya kayak gimana, kayak gitu. Masih sampai dengan sekarang ya, Iya. dipertimbangin bareng-bareng. Betul. Luar biasa, suka tapi ya di dunia ini ya. Suka banget. Dunia ini, dunia model maksudnya. Dibandingkan dengan yang lain, kenapa sampai akhirnya memilih oke, kayaknya aku bakal fokus di sini deh. Itu triggernya apa yang paling kuat? Yang pertama sih kayak lebih nyaman di model dibanding di misalnya kegiatan yang lain gitu. Kalau untuk modeling kan emang kayak jalan ya di catwalk ya, gitu kan. Termasuk foto-foto juga. Iya betul. Oke. Dengar kata model atau dengar kata dunia modeling, apa yang di benak seorang Dewi Santosa? Awal-awal mikir model gitu kan. Harus yang kurus, tinggi banget gitu kan, harus cantik. Dari kecil udah punya feel gitu ya. Karena kan rata-rata kebanyakan orang untuk mencari model itu kan harus tinggi, harus kurus gitu. Betul. Terus tapi semakin kesini semakin melihat ada model yang nggak harus tinggi kurus itu. Karena kan setiap orang yang memilih model itu tergantung dia mintanya apa gitu. Jadi setiap orang itu bisa menjadi model. Harusnya ya.
Yang harus model punya apa sih sebenarnya? Karena kan perspektif penonton sama yang ngelakuin kan nggak selamanya sama ya. Jadi yang paling paham dunia modeling kan si modelnya sendiri seharusnya. Seharusnya model itu harusnya gimana? Apa yang dia tonjolkan gitu loh? Kita harus menonjolkan aura yang kita punya. Misalnya kayak kita memperagakan suatu busana dari desainer itu, kita harus mengeluarkan aura biar baju ini menarik nih gitu. Kayak begitu. Nyaman baju ini dipakai gitu. Pernah nggak pakai baju yang agak apa ya? Di luar ekspektasi gitu, outstanding gitu. Sampai kamu mikir, wah ini kayaknya nggak bisa deh. Wah ini aku malu bawain pakai baju ini. Pernah ada momen kayak gitu nggak? Pernah. Tapi Dewi enjoy aja gitu. Yang penting kan Dewi harus membawakan nih baju ini biar bagus juga kan gitu. Akhirnya berhasil juga ya bawainnya. Sebelum kamu milih jadi model dan sebelum, ada perbedaan nggak? Dalam artian kamu perspektifnya akan model A misalnya. Setelah kamu jalanin ternyata nggak selamanya A gitu. Iya, ada. Bagian mana itu? Yang kayak tadi Dewi bilang, yang model harus tinggi, kurus gitu. Okay. Jadi semakin kesini makin beranggapan kayak nggak harus itu. Jadi kan ada, Dewi dapat lihat di YouTube model-model gitu, ada juga yang agak berisi, terus kulitnya juga nggak putih gitu. Nah oke. Cuman kan tetap aja ya, secara visual harus dijaga keindahannya. Iya. Ya kan? Kalau gemuk-gemuk banget, bisa nggak sih jadi model? Bisa. Bisa ya? Bisa Kak. Itu maksudnya potensinya jadi model besar nggak? Apa jadi pilihan terakhir aja kalau menurut yang Dewi pahami? Sebenarnya kayak 50-50 gitu sih. Ya kan? Jadi kayaknya lebih total akan terpilih mereka yang ya standarnya model gitu ya, kayak tinggi, kurus. Pernah insecure nggak akan diri sendiri? Pernah. Waduh, ceritain dong, pengen tahu. Pernah. Yang mana nih? Ngelihat temen gitu kan, aduh dia tinggi banget, aduh aku pendek banget gitu. Dia kurus. Nanti gimana ya? Masa model nggak tinggi gitu. Akhirnya yang menyembuhkan gimana tuh cara kamu nanganin perasaan kayak gitu? Harus percaya diri aja sih. Itu kuncinya. Jadi menghindari pikiran-pikiran negatif. Nah, dari pikiran semua dijaga ya. Iya. Jadi semua akan jadi ya udah lanjut aja gitu, ngalir gitu aja. Oke, untuk menjaga badan nih, kamu ada ini nggak? Ada usaha-usaha tertentu nggak? Atau emang kamu punya kebiasaan yang emang aku nggak banyak makan kok? Apa gitu sih? Untuk menjaga tubuhnya Dewi ini. Biar ideal. Ya pasti ideal dong. Model nggak mungkin nggak ngejaga gitu kan? Iya, menjaga nama baik seorang model. Tapi Dewi nggak mengikuti kayak program diet itu enggak sih. Enggak. Tapi nggak ikutin udah dapet kayak gini ya, seideal ini ya. Syukurnya seperti itu gitu. Tapi kalau ingin menjaga biar tubuhnya ideal gitu kan, yang penting atur pola makan, sering-sering olahraga, banyak minum air putih. Iya, itu dia tuh yang nggak banyak orang suka lakuin. Olahraga, ya jangankan minum air putih banyak ya atau cukup. Olahraga aja udah tahu konsepnya harus olahraga, nggak banyak orang suka olahraga gitu. Iya. Pernah nggak kamu diminta orang untuk kayak DM Instagram nih kayak, Kak gimana sih caranya untuk jaga badan biar ideal, ada nggak gitu-gitu? Untuk saat ini belum ada. Belum ada yang nge-DM gitu. Yang mau DM boleh. Ada kode nih kalau mau DM boleh katanya ya kalau ada pertanyaan ya. Nah karena kalau sahabat kreatif lihat ya di Instagramnya Dewi Santosa ya. Dewi Santosa _ Betul. Nah jadi lihat bahkan aslinya pun bisa dilihat kalau memang looksnya seger ya. Ada energinya gitu, ada atmosfer yang orang lihat, wah ini positive vibes banget nih. Jadi itu dia nih, yang karena jadi orang mikirnya ngejaga nggak sih, ngejaga makan nggak nih, ngejaga pola tidur nggak nih kira-kira nih? Tidak. Apa santuy aja hidupnya, udah kayak begini bener kan? Sebenarnya anggap santuy aja, jangan terlalu dipikirin gitu. Oke. Prinsip yang dijaga sampai sekarang apa? Enjoy aja ngelakuin hidup gitu. Oh enjoy. Sesimpel itu, enjoy aja. Yang penting kita tuh bahagia kan. Benar. Kan? Karena konsep bahagia kan kita sendiri yang ngatur, ya kan?
Cuman ini mungkin akan jadi jadi pertanyaan juga buat sahabat kreatif yang nonton. Ada nggak selama kamu ngikutin fase dunia model ini, kamu kayak dibully, tidak dipercaya gitu untuk jadi seorang model? Ada nggak di fase itu? Ada. Tolong ceritakan. Jadi tahun kemarin ini ikut lomba audisi dunia model lah ya. Iya, dunia model lah ya. Ada suatu ketika, Dewi udah yakin nih bakal menang gitu kan. Karena kan kita juga harus percaya diri kan untuk mengikuti sebuah kompetisi gitu. Di saat itu Dewi setelah acara berakhir baru tahu, ternyata tidak se-ekspektasinya Dewi gitu kan. Ternyata kayak juri ini memandang rendah Dewi gitu. Kayak, dalam hal apa tuh memandang rendahnya? Kayak ras gitu misalnya. Oke. Jadi kayak, kamu mata sipit Chinese, kayaknya nggak cocok deh jadi model gitu. Jadi maksudnya lebih ke, kamu ikut aja udah untuk ngeramein. Tapi kamu gitu. Di posisi berapa gitu? Udah ketahuan kamu di urutan berapa sebenarnya kayak gitu ya? Itu feeling kamu aja atau ada kayak omongan-omongan orang? Banyak yang ngomongan juga. Kamu loh harusnya yang menang, kenapa dia gitu? Pasti udah ada yang nentuin gitu. Karena benar persaingan ya. Jadi kadang-kadang kalau orang juga nyembunyiin sesuatu akan ketahuan juga gitu. Selama di proses itu memang ngerasain ada ketidakadilan atau memang ya udahlah ya, karena aku juga ngerasa masih belajar, apa ada perasaan kayak gitu juga? Ada pas hari keberapa gitu kan, kita menampilkan baju kostum daerah gitu kan, karena kayak karnaval gitu kan. Di situ udah ada perbedaan dari yang menang sama Dewi gitu. Baju yang menang itu lebih wah gitu, lebih wah, ada yang menang gitu. Lebih wah gitu. Dibandingkan kostumnya Dewi itu cuma B aja gitu. Biasa aja. Iya. Aku lebih ke sana, berarti antara omongan orang sama feel juga kayak nyambung gitu ya. Iya. Jadi sampai akhir udah ketahuan deh nih. Ya udahlah ya. Bikin kamu down apa? Udah nggak usah. Kita fokus ke mungkin kompetisi yang lain kayak gitu, tantangan yang lain gitu nggak sih? Kalau down pasti down ya pas saat itu. Ya udahlah. Ya udah, kita akan Dewi akan berlanjut terus, lupakan itu. Ke blacklist nggak tuh si ajang model buat kamu? Enggak, untungnya enggak sih. Enggak, tetap kepake nggak sih, maksudnya tetap dipanggil, di calling dalam sebuah event nggak sih? Untuk dipanggilnya sih enggak. Oke. Tunggu aja, pasti ada yang percaya kamu untuk ikutin event-event mereka. Sampai Putri Indonesia siapa tahu gitu. Moga ya, kita aminin aja, kita suahin aja. Usaha orang juga bukan istilahnya kayak semua kan dari satu sumber ya. Kita percaya semua dari mana asalnya, yang penting berusaha aja dulu gitu, ya kan? Kamu nanggepin keraguan orang itu dengan cara gimana? Tunjukin di event selanjutnya kalau Dewi ini bisa nih gitu. Dewi bisa jadi juara lebih baik gitu. Walaupun kalian tidak memilih Dewi gitu, tapi Dewi bisa menunjukkan lebih gitu. Selama ini ada yang support kan? Ada yang support kamu untuk go ahead, ada kan? Ada. Yang paling besar siapa nih? Mama, keluarga gitu. Hai Mama, lagi nonton hari ini ya. Langsung gitu. Peran Mama ngejagain Dewi dalam artian support ini ya, kayak gimana sih bentuknya? Selalu nganterin Dewi kemana aja, setiap ada acara model gitu. Terus selalu buatin baju juga. Kalau nanti posisi Mama ada yang pengen gantiin, boleh nggak? Kayak nganterin kemana-mana gitu, boleh nggak? Nggak. Oh nggak boleh. Nggak boleh, katanya harus Mama. Kenapa sampai percaya gitu? Dalam artian kenapa harus Mama gitu? Kenapa nggak boleh yang lain gitu? Kan kita nggak tahu nanti ya, suatu ada ya someone special gitu kan? Atau mereka bareng-bareng nganterin kamu kemana-mana? Atau nggak boleh harus Mama aja begitu? Yang penting sih ada Mama gitu. Karena kan
dari dulu juga dekatnya sama mama gitu. Jadi nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Oh, tidak bisa lepas. Konsisten dan tetap semangat di dunia model kayak gini. Apa nih yang bikin kamu, wah aku nih kayak nggak bisa down lama-lama nih. Kayaknya aku akan maju terus nih. Itu sebenarnya apa selain mama alasannya? Selain mama, karena banyak juga yang ngedukung kan. Dari keluarga besar, dari teman-teman, sampai ada yang ngedoain gitu. Wih, sampai ikut INTM, Indonesia Next Top Model gitu. Wow, aku dukung juga nih. Itu yang membangkitkan gitu semangat untuk iya. ke dunia model lagi. Oke. Goals kamu selain model apalagi kira-kira? Ada nggak di luar dunia model atau fokus di sini aja? Selain dunia model pasti akademik lah. Akademik. Suka sama pelajaran apa? Matematika. Wah, ini yang paling seorang seniman nggak suka sebenarnya, ini matematika ya. Orang pada bilang kalau seniman ya maksudnya orang yang bergerak di dunia seni ya cenderung gitu agak nolak kalau hitung-hitungan. Tapi ini kayaknya beda sama Dewi ini ya. Biar semua balance kayaknya. Ya, akademik jalan. Cuma kenapa matematika? Kenapa bukan yang lain? Ya seru aja ngitung-ngitung gitu sampai panjang lebar gitu. Nggak bisa. Kalau aku mah nggak bisa ya. Tapi di sini memang suka kali ya dengan hal-hal yang pasti. Akhirnya milih matematika, gitu ya kan? Iya. Oke, terakhir deh. Kamu suka ngikutin event atau fotoan dalam hal model gini ya? Temanya apa yang paling kamu suka? Kalau foto itu lebih ke kayak Chinese style, Korean style kayak gitu. Casual juga iya suka, cuma lebih ke Chinese Korean gitu. Pernah request nggak? Aku sukanya yang tema kayak gini, boleh nggak sih? Gitu nggak sih? Ke fotografernya juga sering sih gitu ngomong, besok kita fotoan Chinese style yuk. Untuk Chinese New Year gitu ya? Iya betul. Tapi kalau tema lain di luar itu pernah nggak? Atau pernah dapet akhirnya kamu juga suka aja gitu? Tema apa yang paling out of the box deh? Untuk di foto atau di catwalk? Boleh aja. Mana yang paling berkesan? Kalau foto pastinya Chinese itu. Terus kalau catwalk lebih enak casual sih. Lebih enak casual. Iya, lebih gampang juga kan dibawakannya gitu. Nah, oke. Tantangannya ada nggak sejauh ini yang kamu jalanin? Ada. Pas kemarin kan ada event tuh. Event membawain busana desainer Singaraja. Oke. Dan itu Dewi dipilih menjadi gong. Gong itu maksudnya jadi peran utama dalam event itu. Jadi pagelaran event itu Dewi itu harus nari. Soalnya gong itu kan rata-rata nari, berlari-lari gitu. Wow. Itu benar-benar nantang sih. Wah. Soalnya kan itu pertama kali buat Dewi gitu. Nah itu yang bener-bener live kan, nggak ada yang boleh salah gitu. Betul. Kayaknya boleh deh kamu cast juga di film KKN Desa Penari Part 2 deh. Iya lagi. Iya lagi. Ini soalnya ada mukanya Dewi gitu. Di poster gitu ya, di flyer. Baiklah. Boleh deh sebelum kita akhiri podcast ini, kamu ada pesan nggak buat sahabat kreatif di rumah gitu? Kira-kira mereka harus ngapain untuk tetap konsisten di dunia model kayak kamu? Intinya jangan patah semangat, tetap percaya diri, hindari omongan-omongan negatif dari orang gitu. Itu ya kuncinya ya? Iya. Percaya diri, hindari omong-omong kosong yang nggak berarti gitu. Apalagi untuk kamu yang udah ngerasa aku udah lebih baik kok, udah cukup, jadi nggak usah menerima omongan yang nggak penting itu gitu ya, biar maju terus. Tapi walaupun ada saran untuk kita, dengarkan. Oke. Dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Asik, luar biasa. Kalau pengen nanya seputar dunia model, bisa langsung DM ke Instagramnya ya. Di mana Instagramnya?
di @dewisantosa_. Oke, baiklah sahabat kreatif, semoga ini bisa menjawab untuk kamu yang memang pengen fokus di dunia model ya. Dan pastinya kamu akan terus dengerin juga tonton konten podcast RRI Singaraja di Spotify juga di YouTube, tayang setiap hari Jumat. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.